Bapak Ibu pendidik, selamat datang kembali pada video tutorial kami. Video tutorial ini berisi panduan pengelolaan kelas pada Google Classroom. Pada video kelima ini, kami akan mengulas cara atau panduan membuat pengumuman kelas pada Google Classroom. Bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung pada channel kami sarankan untuk menonton video kami dari awal sampai yang keempat. Karena ini adalah video kami yang kelima, maka kami sarankan untuk memulai dari awal pembuatan kelas pada Google Classroom. Bagi Bapak dan Ibu, ketika masuk di menu kelas seperti ini, Bapak dan Ibu kita akan membuat pengumuman kelas pada menu forum, bukan pada tugas kelas. Jadi ini bisa dibedakan untuk pengumuman dan di menu forum. Jadi tampilan beranda ini kita bisa gunakan sebagai pengumuman pada beranda siswa kita. Sebagai contoh, saya akan mendemokan cara membuat pengumuman pada kelas di Google Classroom. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengklik pengumuman ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengetikkan pengumuman tersebut. Misalkan saya contohkan seperti ini. Pengumumannya silakan. Pengumuman pelajaran IPA akan dimulai pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 pukul 9.00. Adik-adik silakan membaca terlebih dahulu materi pelajaran sebelumnya, karena kita akan melakukan kuis sebelum memulai pembelajaran. Terima kasih. Bapak dan Ibu selanjutnya silakan klik posting. Namun jika pengumuman ini kita akan umumkan kepada beberapa siswa saja, maka Bapak dan Ibu silakan klik di menu semua siswa ini, kita akan pilih ke siswa siapa saja. Oke, karena di sini hanya satu siswa, maka pengumuman ini hanya masuk kepada satu siswa. Jika Bapak dan Ibu memasukkan lebih dari satu siswa di kelas Bapak dan Ibu yang dikelola, misalkan ada 20 siswa dan ingin membagikan kepada 5 siswa, maka Bapak dan Ibu silakan mencentang siswa yang akan dibagikan pengumumannya. Oke, seperti ini. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu menginginkan pengumuman ini digunakan bukan hanya di satu kelas, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik peruntukan di kelas lain. Seperti ini contohnya, saya ingin membagikan ke dua kelas. Oke, seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, ketika sudah mencentang seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal mengklik posting. Jika ingin membagikan lagi ke 3 kelas, nah sebagai contoh, saya ingin membagikan ke kelas lain. Saya copy dulu ini sebelumnya. Kemudian saya klik kelas. Kemudian tambah. Caranya sama pada video tutorial kami yang pertama. Menambah di sini, klik tambah, kemudian buat kelas. Kemudian ini centang, kemudian klik lanjutkan. Oke, kita membuat kelasnya, misalkan kelas 7C. Untuk namanya bisa IPA terpadu, ini juga opsional jika ingin menambahkan seperti ini, tergantung Bapak dan Ibu. Kemudian bagiannya kita buatkan, misalkan semester ganjil. Semester ganjil 2020-2021. Untuk mata pelajarannya, silakan masukkan IPA terpadu. Untuk ruangannya, ini adalah kelasnya, kelas 7C. Kemudian klik buat. Oke, sambil menunggu sampai kelas kita terbentuk di Google Classroom. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk membagikan kode kelasnya kepada siswa jika ingin menambahkan siswa kita. Oke, kita kembali. Untuk pengumuman ini bisa di kelas ini, di mana saja kelas itu yang terbuka. Misalkan kita ke kelas 7B, ini pengumuman juga bisa dibagikan ke semua kelas. Kita kembali pada kelas awal kita. Seperti ini, saya bagikan postingan saya untuk di beberapa kelas. Maka saya klik beberapa kelas yang misalkan seperti ini. Jadi pengumuman ini akan dibagikan ke 3 kelas. Oke, Bapak dan Ibu tinggal mengklik posting. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan ada menu sisipkan di sini untuk menambahkan. Kita lihat, ini kita bisa menambahkan file dari Google Drive, dari link tertentu yang ingin kita bagikan kepada siswa, kemudian membagikan file,
dari drive kita atau dari perangkat komputer kita atau dari laptop kita. Kemudian dari link YouTube, video YouTube. Oke. Selanjutnya, jika ingin ditambahkan silakan, jika tidak ingin ditambahkan link ini adalah opsional dari Bapak dan Ibu. Tergantung pengumuman yang Bapak Ibu ingin berikan kepada siswa. Selanjutnya arah panah ini silakan diklik. Menu posting ini adalah kita langsung mempostingnya. Menu jadwal ini kita akan menjadwalkan. Dan simpan draft ini adalah kita ingin menyimpan dalam bentuk konsepnya. Oke, sebagai contoh, menu jadwalnya tadi belum aktif. Untuk mengaktifkannya seperti ini. Saya ingin menjadwalkan pengumuman ini. Oke, pengumuman kelasnya bisa diumumkan nanti ketika kita memilih tanggal 26, maka pengumuman ini akan terbit di tanggal 26, seperti itu. Untuk jadwalnya juga, jamnya, waktunya juga bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke, saya batal saja. Kita ulang pilih 3 kelas tadi. Kemudian kita pilih posting. Nah, postingan ini akan terbagi ke beberapa kelas yang kita sudah pilih tadi. Sebagai contoh, kita akan melihat kelas 7B. Oke, ini 7B dan pengumumannya sudah ada di sini. Kemudian kita lihat lagi di kelas 7C. Oke, seperti ini pengumuman kelasnya. Jadi, postingan ini akan langsung masuk juga di notifikasi siswa kita yang bergabung di kelas kita. Oke, demikian video kami yang kelima. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk membuat video tutorial pembelajaran yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.